luas permukaannya itu lebih besar, mungkin ini sekitar 2,5 ya, atau mungkin 5 bisa. Nah, sehingga menyebabkan jejak yang kurang dalam. Nah, seperti itu. Tadi kalian sudah melihat video percobaan yang saya buat tadi, yaitu mengenai koin vertikal versus koin horizontal, dan koin vertikal dengan yang didorong dengan kekuatan penuh versus koin vertikal yang didorong dengan kekuatan yang tidak terlalu kuat. Nah, maka di kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai apa itu tekanan pada zat padat agar kalian menjadi lebih paham dan membuat video ini ya pastinya durasinya tidak terlalu singkat ya, agar bisa dinikmati dan enak untuk didengar. Nah, tekanan atau konsep tekanan pada zat padat itu sebenarnya adalah penyebaran gaya pada suatu bidang massa, suatu bidang luas. Nah, semisal seperti ini saja ya, tangan saya atau telapak tangan saya hantamkan dengan kempalan tangan saya yang ini. Coba kalian amati. Nah, tangan saya ini atau telapak tangan saya ini tetap lurus dan tidak bengkok seperti ini. Mengapa? Karena gayanya itu menyebar dan menyeluruh karena permukaan dari kepalan tangan saya ini rata. Dan seperti yang dibilang tadi bahwa tekanan pada zat padat itu adalah penyebaran gaya pada suatu bidang luas. Nah, misalkan kita ganti kepalan tangannya bukan seperti ini tadi ya, tapi lebih agak tajam seperti ini. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, di sini terdapat tonjolan bukan? Karena mengapa? Karena semakin lancip atau runcing sebuah bidang akan semakin kuat pula tekanannya. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan luas bidang. Jadi semakin luas bidangnya akan semakin kecil tekanannya, sementara semakin kecil luas bidangnya akan semakin kencang tekanannya. Nah, di situ bisa kita pahami. Selanjutnya saya akan bahas mengenai rumus dari tekanan pada zat padat. Nah, rumus pada tekanan zat padat seperti yang sudah saya jelaskan pada pertengahan video tadi, karena tadi menurut saya kurang jelas karena tadi agak buru-buru ya karena panas, dan juga saya agak dehidrasi karena tadi saya lupa ambil minum. Jadi saya akan menjelaskan sedikit ya. Nah, rumus dari tekanan pada zat padat yaitu tekanan zat padat itu dirumuskan dengan huruf P. Lebih jelasnya huruf P kecil ya, bukan P besar. Nah, lalu untuk rumus tekanan yaitu adalah V per A. V yaitu adalah gaya, sementara untuk A adalah luas bidang. Nah, dari mana V bisa kita dapatkan? Nah, kita bisa kembali ke pelajaran kelas 7 bab 1 mengenai gaya. Nah, di sana kan sudah dijelaskan bahwa gaya tersebut dihasilkan dari massa dikali gravitasi atau percepatan gravitasinya. Nah, jadi gaya ini diambil dari M kecil, rumusnya seperti ini ya, M kecil dikali G kecil atau massa dikali gravitasi, dan hal tersebut akan menghasilkan sebuah gaya. Nah, sementara untuk luas bidang itu tergantung sendiri. Anda di sini menggunakan luas bidangnya apa dulu. Misalnya lingkaran, ya Anda bisa hitung dengan rumus luas lingkaran, yaitu V kali R pangkat 2
Sementara jika persegi yang sebagian besar digunakan yaitu adalah S kali S, atau persegi panjang yaitu adalah P kali L. Nah, itu sekilas mengenai rumus. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai penggunaan dari hukum fisika mengenai tekanan pada zat padat. Nah, untuk penggunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu cukuplah banyak. Misal saja, coba Anda kalau bangun tidur, lalu Anda pasti akan turun dari kasur dan menginjak bumi. Nah, mengapa Anda dapat menginjak bumi dan tidak terperosok ke dalamnya, tidak jatuh ke dalamnya, sementara jika semisal ya ada meteor jatuh dari bumi, dia menghantam ke bumi dan ya dia pasti bakal menghasilkan sebuah lubang ya, seperti lubang begitu. Nah, mengapa manusia saat turun itu tidak menghasilkan lubang seperti itu? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa tekanan akan berbanding lurus dengan gaya. Nah, meteor tersebut karena memiliki gaya yang besar sehingga menyebabkan dia saat menghantam bumi, dia menyebabkan sebuah kawah yang besar seperti yang ada di semenanjung Yucatan di Meksiko. Nah, gambarnya bisa Anda lihat seperti yang di sini ya. Nah, selanjutnya jika kita manusia menapakkan kaki misalnya, kan kita memiliki permukaan kaki yang lebar ya, dan juga kita saat menapak ke tanah kita juga pastinya tidak akan terlalu keras karena massa sebagian besar manusia itu tidak terlalu berat, dan beratnya itu pasti tidak akan mungkin dapat menyebabkan retakan. Nah, seperti itu untuk penjelasannya secara singkat. Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tadi, bahwa saya akan menjelaskan mengenai penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penggunaannya pertama yaitu yang seperti saya sebutkan di contoh tadi ya. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah paku. Paku dibuat ujungnya runcing. Mengapa? Agar membuat dia lebih mudah saat kita memalu. Nah, kan tadi saya sudah bilang bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan luas bidang. Jadi semakin kecil luas bidang, semakin kuat tekanannya. Nah, paku itu memiliki ujung yang runcing. Namun juga jika kita lihat lagi, palu juga memiliki tempat yang tumpul di bagian kepalanya. Nah, mengapa demikian? Nah, palu yang tumpul ini atau kepala dari paku ini dibuat agar pukulan kita itu presisi dan dapat menyebarkan seluruh tekanannya itu dengan cepat. Maksud saya itu seperti tekanannya itu menyebar rata. Semisal saya bertepuk tangan ya. Nah, tekanannya pasti menyebar rata dan tidak akan menclang-menclang seperti ya, pastinya akan terkena dengan tepat ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah sepatu boot. Nah, sepatu boot solnya dibuat datar. Itu mengapa? Agar menyebabkan seseorang tersebut dapat berjalan di area berlumpur. Maka dari itu banyak para petani yang menggunakan sepatu boot saat bekerja. Nah, semisalnya ini nih, salah satu YouTuber yaitu orang Bugis. Nah, untuk videonya bisa Anda lihat di sini karena tadi saya melihat referensinya dari beliau. Nah, keempat yaitu adalah palu. Nah, palu tersebut ujungnya itu dibuat melebar. Nah, namun tidak terlalu lebar.
Mengapa demikian? Itu agar membuat presisi dan tekanannya itu semakin kuat meskipun dia tidak runcing. Karena jika dia runcing, dia malah akan rusak paku yang akan digunakan sehingga bentuknya itu datar saja. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu adalah ban mobil. Nah, coba kalian pikirkan, mengapa ya truk itu beratnya bisa sampai 200 ton, tapi dia bisa baik-baik saja di jalanan. Padahal di jalan aspal ya. Nah, padahal jalan aspal kan terbuat dari batu-batuan, dan juga di jalan-jalan seperti jalan di depan saya ini seperti jalan yang terbuat dari batu bata ya, seperti batu bata itu. Nah, dia tetap masih kuat. Mengapa demikian? Mengapa batu bata tersebut yang disusun itu tidak pecah saat ada truk yang lewat? Nah, itu bisa kita jelaskan karena ban mobil itu memiliki bentuk yang bulat yang menyebabkan dia mudah dalam ya berjalan, itu membuat mobil itu menjadi ringan dan juga lebih presisi dan lebih ya intinya mudah saat kita berjalan di jalanan. Nah, dan juga faktor yang kedua menyebabkan karena permukaan yang dipijakinya atau batu bata itu permukaannya luas, dan juga seperti yang dibilang tadi yaitu adalah tekanan akan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Nah, karena luas permukaannya itu lebar sehingga menyebabkan mobil atau truk tersebut tidak akan merusak batu bata tersebut. Nah, ini juga dapat menjelaskan mengapa saat limbat tidur di kayu yang banyak pakunya seperti yang ada di video berikut ini. Nah, dia tidak terluka sama sekali. Mengapa demikian? Karena luas permukaannya itu meskipun itu terdiri dari luas permukaan yang kecil-kecil, tapi seperti yang guru TK kita biasanya beritahu bahwa sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, jadi walaupun itu kecil-kecil, namun karena banyak membuat mereka dapat bergabung menjadi satu kesatuan dan membuat kita menjadi tidak sakit saat megangnya. Coba Anda rasakan, sakit mana? Anda tertusuk banyak paku atau Anda tertusuk satu paku? Nah, saya sudah pernah mendapatkan pengalaman tersebut ya. Saat itu saya berjalan di dekat sekolah SD saya, lalu kemudian saya tidak sengaja tertusuk sebuah kayu yang banyak sekali paku-paku tajamnya. Kemudian saya tertusuk di bagian kaki. Namun rasanya itu sama sekali tidak sakit. Saat saya lihat, wah ternyata pakunya banyak, tapi kok tidak membuat saya sakit. Saya kemudian berpikir, nah kenapa ya? Dan ternyata jawabannya sudah saya ketahui sekarang. Dan pengalaman saya yang lain yaitu saat itu saya masih TK ya. Lalu saya itu bermain-main di sekitar rumah saya. Saya tak sengaja tertusuk paku payung yang kecil. Nah, lalu paku payung tersebut menancap di kaki saya. Paku payung tersebut hanyalah satu dan rasanya sangatlah sakit. Nah, kemudian saya berpikir lagi, aduh kenapa ya ini sakit sekali? Dan ya jawabannya yang seperti saya bilang sebelumnya, bahwa tekanan akan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Nah, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam video ini. Saya akhiri.
Sekian dan terima kasih. Salam kepintaran.